Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, semoga ibadah puasanya lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal latihan yang sudah pernah kalian kerjakan, dimana pada pertemuan yang lalu untuk menguji pemahaman kalian tentang rangkaian listrik gabungan ya. Di bagian akhir slide yang lalu sudah saya berikan soal. Nah, hari ini kita coba akan bahas tentang bagaimana penyelesaian soal tersebut secara bertahap satu persatu. Oke, ini adalah soalnya ya. Soal yang pertama, kemudian ini soal yang kedua. Pertanyaannya ya sudah ada di sini. Kita coba bahas soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini Anda diminta untuk menentukan hambatan pengganti, kemudian kuat arus total, kuat arus I1 dan I2 serta tegangan VAB. Soal nomor 1 saya rasa lebih mudah daripada soal yang nomor 2 ya. Nomor 2 agak rumit. Nah, ini adalah rangkaiannya. Memang di sini tidak saya berikan tanda R1, R2 atau R3. Itu hanya masalah simbolik saja. Artinya kalian nanti bisa memberikan tanda sesuai dengan pemahaman kalian. Artinya urutan R1 R2 itu tidak jadi masalah, bisa diletakkan di mana saja. Kemudian ini adalah bentuk rangkaiannya. Nah, kita coba akan sederhanakan dulu adalah yang bagian ini, bagian 3 ohm, 4 ohm dan 5 ohm. Ini kita sederhanakan membentuk rangkaian seri. Nah, produknya adalah ini adalah produk dari rangkaian seri. Ini rangkaian di sini ini sebagai RS, 3 resistor kita susun menjadi 1 resistor. Nah, ini kemudian di sini akan membentuk sebuah rangkaian paralel ya. Nah, dari sini ya, maka finally-nya dari rangkaian yang dua rangkaian ini ya, rangkaian yang bercabang ini menjadi satu rangkaian yang tidak lagi menjadi rangkaian bercabang. Ini adalah produk rangkaian akhir supaya Anda mudah dalam menentukan besarnya arus, tegangan maupun hambatan total dari rangkaian yang cukup kompleks ini. Memang untuk penyelesaian rangkaian seperti ini butuh ketelitian dan ketelitian dan keuletan untuk belajar ya, tetap semangat. Nah, sekarang kita coba kerjakan satu persatu dari RS-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat hambatan pengganti. Nah, hambatan pengganti yang pertama adalah RS. RS tadi bentuknya seri, maka kita tinggal jumlahkan saja. RS-nya adalah 12 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12. Kemudian RP adalah rangkaian yang kedua tadi setelah dibentuk dari seri, kemudian dirubah menjadi sebuah rangkaian paralel ya, RP. Sehingga persamaannya adalah seperti ini, 1 RP sama dengan 1/4 tambah 1/12. Bentuknya hasilnya adalah 3 ohm. Ini kenapa dibalik? Karena di sini 1/RP kan. 1/RP sama dengan 4/12, maka RP-nya menjadi 12 bagi 4, hasilnya sama dengan 3 ohm. Kemudian R total adalah seluruh hambatan total yang bekerja pada rangkaian tersebut ya. Maka kita jumlahkan dari mulai hambatan pertama tadi kan. Ini R totalnya berarti kan 2 ohm ditambah dengan R di sini RP ditambah dengan 1 ohm. Nah, 2 ohm tambah RP tambah 1 ohm, maka R totalnya menjadi 6 ohm. Kemudian kuat arus adalah I total dibagi dengan V total dibagi R total. V totalnya sudah diketahui 12 volt dibagi dengan R total yang kita hitung 6 ohm, maka nilainya adalah 2 ampere. Arus yang bekerja adalah 2 ampere. Kemudian kuat arus I1 dan I2. Nah, sebelum menghitung I1 dan I2, maka kita tentukan dulu tegangan VAB-nya berapa. Tegangan VAB adalah tegangan pada rangkaian paralel ya, sama dengan tegangan rangkaian paralel sama dengan I total dikali dengan RP. I totalnya adalah 2 ampere dikali dengan 3. 3 adalah rangkaian di paralel. Nilainya adalah 6 volt. Sehingga ketemu nilai I1 adalah 6 dibagi 4 jadi 3/2 ampere. Kemudian I2 adalah 6 bagi 12 menjadi setengah ampere. Ya, kita coba hitung
percabangannya kan di sini ya. Maka ketika ini dijumlahkan nilainya harus 2 ampere. 3/2 tambah 1/2, maka menjadi 4/2. 4/2 adalah 4/2 nilainya adalah 2 ampere ya. Maka benar bahwa arus perhitungan yang kita sudah lakukan adalah benar karena sudah teruji ya, sudah kita bisa cek I total atau I masuk ya. I masuk dengan yang I keluar adalah besarnya sama besar. Tegangan VAB, nah ini sama ya, 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Kemudian pada pembahasan soal yang kedua ya, ini harus bertahap kita penyelesaiannya. Kita harus sederhanakan dulu rangkaian ini satu persatu. Yang pertama nah kita sederhanakan rangkaian yang paralel ini kita sebut sebagai RP1. Terserah nanti kalian bisa sebut menjadi apa silahkan. Kemudian yang kedua ini, nah ini saya sebut sebagai RP2, artinya rangkaian paralel yang kedua. Ini kita nanti akan buat menjadi seri ya. Kemudian selanjutnya, nah ketika ini sudah menjadi seri, bentuknya menjadi RS kan ya. Rangkaian seri 2 ohm ditambah RP1 ditambah dengan 2 ohm. Kemudian selanjutnya, nah ini sama dengan yang RS1 ya. Ini kita buat menjadi RS2. Rangkaian RP2 ditambah dengan RS2. Selanjutnya, nah rangkaian ini kita kumpulkan menjadi satu bentuk resistor. Hambatan penggantinya menjadi RP3. Kemudian total keseluruhannya ini adalah hambatan pengganti yang kita sebut dengan istilah R total. Nah, kita lihat satu persatu dari mulai hambatan pengganti, kuat arus tiap hambatan dan tegangan tiap hambatan. Oke, yang pertama kita lihat pada bagian RP1 ya. RP1-nya jelas 1/RP1 adalah 1/4 tambah 1/4 2/4, maka nilai RP1-nya adalah 2 ohm. 4/2 kan ya dibalik. Kemudian 1/RP2 juga sama, setengah tambah setengah 1 ya, 1 ohm. Kemudian RS1 rangkaian seri 1 berarti 2 ohm ditambah dengan RP1 ditambah dengan 2 ohm menjadi 6 ohm ya, karena 2 ohm 2 ohm jadi 6 ohm. Kemudian rangkaian seri yang kedua ketika kita susun menjadi RP2 ditambah dengan 2 ohm. RP2 nilainya adalah 1 ohm. Nah, 1 ohm ditambah dengan 2 ohm. Maka nilai hambatan pengganti pada RS2 adalah 3 ohm. Oke, selanjutnya setelah RS1 dan RS2 kita dapat, kita lihat pada RP3. RP3 adalah penggabungan dari dua rangkaian seri tadi menjadi satu rangkaian dua rangkaian paralel ya. Rangkaian seri R1, rangkaian paralel antara R1 dengan R2 tadi kan. Jadi 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Sehingga nilainya menjadi 1/6 ditambah 1/3, besarnya menjadi 3/6. 3/6 kita balik ya, 1/RP menjadi 6/3 sehingga nilai dari RP3 adalah 2 ohm. Lalu berapa nilai R total? R total adalah bentuk rangkaian menjadi paling sederhana, yaitu menjadi bentuk rangkaian seri, sehingga tinggal kita bentuk atau tinggal kita jumlahkan nilai R totalnya. R total adalah 2 ohm ya. Kemudian ditambah dari ini rangkaian pengganti RP3 3 ditambah dengan 2 ohm, maka nilainya menjadi 6 ohm ya. Jadi rangkaian totalnya atau hambatan pengganti totalnya besarnya adalah 6 ohm. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kuat arus dan tegangan. Ini tidak bisa kita hitung satu persatu, langsung kita hitung berbarengan juga bisa ya. Artinya kuat arus dan tegangan secara bersamaan. Nah, pertama kita hitung dulu arus totalnya. Arus total ini sebagai I masuk, di mana I total adalah V total dibagi R total. Maka besarnya menjadi 12 volt dibagi dengan 6 ohm. Besarnya menjadi 2 ampere. Oke, setuju ya? Ini I masuk. Kemudian I dan V pada R total ya. I dan V. Masuknya di sini adalah pada 3 hambatan ya. Hambatan 2 ohm yang sebelah kiri dan 2 ohm sebelah kanan, serta yang bagian tengah adalah rangkaian penyederhanaan yang kita sebut dengan RP3. Nah, ini adalah besarnya tegangannya. Nah, kalau kita cek ya, maka jumlah dari tegangan ini adalah konsep dari ciri rangkaian seri. Maka konsep pembagi tegangan ketika kita jumlah harusnya menjadi 12 volt. Ini sudah benar ya. 4 tambah 4 tambah 4, maka nilainya adalah 12 volt. Nah, terbukti kan 12 volt. Kalau sudah seperti ini benar, maka otomatis
bisa dipastikan jawaban kalian benar. Kemudian I dan V pada RP3. Nah, I dan V pada RP3. Karena pada RP3 kita harus mengecek nilai I pada hambatan RS1 ya. RS1 berapa? Dimana RS1 adalah I sama dengan V RS1 dibagi dengan R1 4/6, jadi 2/3 ya, 2/3 ampere. Sehingga nanti kita dapat nilai V pada R2 ya, pada R2 ohm, R yang sebelah kanan tadi, menjadi V sama dengan I dikali R sama dengan 2/3 dikali 2, maka 4/3 volt. Kemudian satunya juga sama ya, RP1 nya juga menjadi 4/3. Nah, ini jumlah percabangannya adalah 2/3 RS1 dan RS2. Ketika dijumlahkan nilainya harus sama dengan 2. Kita coba cek. 2/3 ditambah 4/3, nilainya adalah 6/3. 6/3 berarti 6 bagi 3, nilainya 2. Nah, terbukti bahwa arus yang keluar dan dengan arus yang masuk besarnya sama besar. Kita cek lagi. I pada hambatan RS yang kedua, maka nilainya adalah I sama dengan VRS2 dibagi dengan S2, sehingga ketemu nilai besar arusnya adalah 4/3 ampere. Kemudian V pada 2 ohm adalah 4/3 kali 2 ohm, 8/3 volt. V pada RP2 adalah 4/3 kali 1 ohm sama dengan 4/3 volt. Nah, terbukti ya, nilainya adalah 4 volt. Dari mana? 8/3 tambah 4/3, 12/3. 12 bagi 3 nilainya 4 volt. Nah, selanjutnya V pada hambatan RP1. RP1 berarti rangkaian paralel yang pertama sendiri ya. Ya. V sama dengan I kali RS1. Ya, RS1. Ya, kita pakai tegangan RS1 dikali dengan RP1, maka besarnya menjadi 2/3 dikali 2 ohm sama dengan 4/3 volt. Ini tegangannya. Kemudian hambatan pada rangkaiannya sama kan, dibagi 2 ya, 1/3 tambah 1/3, 2/3 sama. Nilainya kita cek. Kemudian pada RP2 nya 4/3 volt ya, sama ini 4/3 volt di sini tadi, sehingga arusnya adalah 2/3. 2/3 tambah 2/3 adalah 4/3. Nah, kita cek hasil akhirnya. Ini simpulannya. Nah, ini simpulan rangkaian tadi. Hasil yang kita peroleh sebenarnya bisa kita cek ya, benar apa tidaknya satu persatu. Nah, I totalnya 2 ampere tuh. I total I masuknya 2 ampere, kemudian R totalnya adalah 6 ohm ya. Nah, maka yang masuk ya sama kan ya, ini masih sama 2 ampere juga, ini 2 ampere. Sedangkan nilai hambatan di sini 2, ini 4 volt, hambatannya di sini 4 volt. Total yang di sini tegangannya juga harus sama dengan 4 volt. Nah, sekarang di sini ada percabangan ya, maka nilai 2 ampere ini akan dibagi menjadi cabang. Kita lihat nilainya menjadi bagaimana. Nah, ya. 2 ampere dibagi dalam percabangan menjadi 2/3 ampere ditambah 4/3 ampere tuh. 2/3 ditambah 4/3 nilainya menjadi 6/3, jadi 2. Nah, benar kan ya? Benar. Cek ini juga sama. 2/3 sama. Ini 4/3. Kemudian 2/3 dicabang lagi ya dalam rangkaian paralel di sini. Nah, 2/3 dicabang lagi, 4/3 ya. 4/3 ini dicabang menjadi 2 ohm dan 2 ohm, maka dibagi 2 tuh, 2/3 ampere, maka nilainya sama. 2/3 tambah 2/3 adalah 4/3. Nah, hukumnya berlaku, I masuk sama dengan I keluar. Sekarang yang bagian atas 2/3 berarti dibagi 2 di sini adalah 1/3 ditambah 1/3, 1/3 ampere. Lalu bagaimana tegangannya? Tegangan total di sini, seluruhan ini saya lingkar di sini, lingkar di sini ya. Nilainya seharusnya adalah 4 volt. Nah, 4 volt berarti ini 4/3 tambah 8/3 berarti 12/3 ya. 12/3 dibagi 12 bagi 3, 4 volt, bener kan ya? Di sini 4 volt. Ini bagian ini 4 volt. Kemudian di atas juga harusnya 4 volt. Sama seperti dengan bagian pojok kanan kiri. 4/3 ditambah 4/3 ditambah 4/3, 12 volt juga. 12 bagi 3. Ya, 12/3 volt. Nilainya adalah 4. Nah, benar. Maka hasil pekerjaan kita bisa kita cek satu persatu dengan melihat nilai tegangan ataupun nilai arusnya. Oke, itu saja
terima kasih ya, tetap semangat belajar. Belajar itu memang pedih, tapi lebih pedih lagi kalau kita menjadi orang yang bodoh ya. Jadi tetap semangat terus belajar, jangan sampai putus asa. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga ibadahnya juga lancar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.